Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, mendengar kata-kata itu, Chu Feng menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan menemukan bahwa, sebenarnya Zhao Jingang lah yang mengucapkan kata-kata itu. Zhao Jingang yang memiliki tubuh ilahi dengan kultivasi peringkat 7 Martial King, sebenarnya secara terbuka dia menantang Chu Feng. Bertarung denganmu ya, sebelumnya ketika kamu telah ditangkap oleh Raja Binatang Naga Mengerikan, mengapa aku tidak melihat keberanian seperti ini dari kamu? Chu Feng dengan dingin hanya menjawab dengan senyum di wajahnya. Meskipun lawannya adalah Martial King peringkat 7, tapi Chu Feng masih memandang rendah dirinya. Ini tidak dapat disalahkan pada Chu Feng. Jika seseorang harus disalahkan, maka mereka harus menyalahkan Zhao Jingang sendiri. Mengapa Zhao Jingang tidak berani bertindak seperti ini dengan berani dan provokatif, itu ketika dia telah terperangkap oleh Raja Binatang Naga yang mengerikan. Namun hanya setelah dia diselamatkan oleh Chu Feng, dia yang sudah keluar malah menantang Chu Feng. Tidak ada alasan untuk ini selain faktanya, bahwa kultivasi Chu Feng yang dianggap oleh semua orang hanya berada di peringkat 3 Raja Bela Diri. Maka dengan begitu, dia merasa bahwa Chu Feng ini sangat mudah diganggu. Itulah alasannya mengapa dia berani memprovokasi Chu Feng dengan cara seperti itu. Jika Chu Feng memiliki kultivasi yang sama dengan dia di peringkat 7 Martial King, bagaimana mungkin dia berani memprovokasi Chu Feng hingga sedemikian rupa? Untuk orang-orang seperti dia yang hanya akan menggertak yang lemah, dan tidak berani melakukan apapun untuk yang kuat, Chu Feng sangat membenci mereka dari lubuk hatinya. Terlepas dari apakah dia adalah tubuh ilahi atau tidak, Chu Feng masih akan memandang rendah dirinya. Sudah cukup omong kosongmu itu, aku bertanya apakah kamu berani atau tidak. Zhao Jingang bertanya lagi, dan sikapnya ini sangatlah keras. Kamu benar-benar orang yang tidak tahu tentang posisinya sendiri. Bahkan Raja Monster Naga Ganas bukan tandingan Chu Feng, apa yang membuatmu berpikir bahwa orang sepertimu memenuhi syarat untuk melawannya? Sima Ying berkata dengan nada menghina. Gadis pelayan berambut merah, enyahlah ke samping. Aku hanya berbicara dengan Chu Feng, dan ini bukan urusanmu. Selain itu, alasan mengapa Chu Feng mampu mengalahkan Raja Binatang Naga Mengerikan sebelumnya, itu karena dia mengandalkan roh dunia Asura Spirit World-nya. Dan itu sama sekali bukan karena kemampuannya sendiri. Orang yang aku tantang saat ini adalah Chu Feng, dan bukan roh dunia, ucap Zhao Jingang. Ketika Zhao Jingang berbicara sampai saat ini, dia menunjuk ke arah Chu Feng sekali lagi dan berkata, Chu Feng, tidak ada dari kita yang boleh menggunakan roh dunia kita. Dengan menggunakan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, kita akan bertarung. Apakah kamu berani menerima tantangan ini atau tidak? Jika kamu seorang pria, maka bicaralah dengan lugas. Bahkan jika kamu tidak berani, kakekmu ini tidak akan menertawakanmu, tambahnya. Setelah Zhao Jingang mengucapkan kata-kata itu, semua orang pun terkejut. Segera setelah itu, mereka mulai mengutuk di hati mereka. Zhao Jingang ini benar-benar terlalu tak tahu malu. Bahwa Chu Feng telah mengalahkan Raja Monster Naga Mengerikan dengan roh dunianya, tapi itu tidak dapat dianggap sebagai kemampuan Chu Feng sendiri. Tentu saja adalah kemampuannya juga. Roh dunia itu adalah Chu Feng, karena ia bersedia digunakan oleh Chu Feng. Roh itu dan dirinya sendiri adalah kemampuan, dan itu adalah sesuatu yang orang lain tidak bisa capai, bahkan jika mereka menginginkannya. Namun, Zhao Jingang ini membalikkan yang benar dan yang salah, bahkan bersikeras bahwa roh dunia Chu Feng bukan kemampuannya sendiri, dan dia juga bersikeras bahwa mereka harus bertarung tanpa menggunakan roh dunia. Ini benar-benar intimidasi secara terbuka. Itu karena semua orang bisa mengatakan bahwa Zhao Jingang adalah peringkat 7 Martial King, sedangkan Chu Feng adalah Martial King peringkat 3. Dengan seberapa besar perbedaan antara tingkat kultivasi mereka, lalu bagaimana mungkin mereka bisa bertarung secara adil? Chu Feng, jika kamu tidak berani, maka bicaralah dengan jelas.
Berhentilah berlama-lama seperti seorang wanita. Benar sekali, apakah kamu seorang kaligrafer? Jika kamu tidak berani, maka bicaralah. Mengapa kamu ragu-ragu begitu? Pada saat ini, baik Ben Leiyu dan Qian Yu juga bergabung dalam penghinaan ini. Mereka mengambil kesempatan ini dan mulai menyerang Chu Feng. Sudah cukup. Tanpa roh dunianya, Chu Feng ini seperti anjing yang telah kehilangan giginya. Bagaimana mungkin dia berani membandingkan catatan dengan saudara junior Zhao? Ucap Bai Yun Xiao. Saking ramainya penghinaan ini, sehingga Bai Yun Xiao juga bergabung untuk berbicara melawan Chu Feng. Lebih jauh lagi, kata-katanya bahkan lebih menghina. Banyak orang yang hadir tidak dapat melanjutkan untuk menonton adegan ini lagi. Sementara itu adalah satu hal bagi mereka untuk tidak berterima kasih kepada Chu Feng karena telah menyelamatkan mereka, dan itu adalah hal lain bagi mereka untuk menyerang Chu Feng. Mereka hanyalah representasi yang sempurna dari orang-orang yang menendang seorang dermawan. Pada saat ini, para tetua manajemen yang sangat menghargai Chu Feng mengerutkan kening mereka sangat dalam. Mereka juga tidak dapat menahan diri dari untuk terus menonton apa yang sedang terjadi, dan bahkan siap untuk berbicara untuk Chu Feng dan menghentikan kelompok Zhao Jingang serta permintaan kasar mereka. Hehehehe. Namun tepat pada saat ini, Chu Feng dengan tenang tertawa. Setelah itu, pandangannya beralih ke arah Bai Yun Xiao, Tao Xiangyu, Zhao Jingang, Qian Yu, Ben Leiyu, dan Wang Jingzi. Setelah itu, dia pun berkata, tampaknya kalian semua menolak untuk menerima apa yang telah aku capai. Karena itu masalahnya, maka datanglah padaku bersama-sama, ucap Chu Feng. Apa, kamu ingin bertarung dengan kita berenam sendirian? Seru mereka semua. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, jangankan orang lain, bahkan Zhao Jingang dan yang lainnya yang berseru padanya sebelumnya terkejut. Sungguh, apakah Chu Feng ini sedang mengatakan sesuatu? Ataukah dia mengejutkan semua orang dengan satu kalimat? Satu orang bertarung melawan 6 orang. Selanjutnya, setiap orang dari ke-6 memiliki kultivasi di atas miliknya. Itu benar-benar gila. Seru kerumunan. Bukankah kalian semua sangat memandang rendah aku? Tidakkah kalian semua merasakan bahwa tanpa roh duniaku, aku bukan apa-apa? Tidakkah kalian semua sangat membenciku? Kalian pasti benar-benar ingin memukuli aku dengan kasar di depan semua orang di sini bukan? Ayo lakukan, aku akan memberimu semua kesempatan ini pada hari ini. Jika kamu memiliki keterampilan, maka datanglah padaku. Karena aku, Chu Feng, akan membuatmu tahu seperti apa aku ini, ucap Chu Feng. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu satu persatu, dan juga dengan sangat agresif. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, bahkan Zhao Jingang dan yang lainnya terpana dan nampak takut padanya. Chu Feng, sebenarnya tidak ada dendam di antara kita. Selain itu, aku tidak pernah ingin menjadi musuhmu dan adik junior Bai. Tepat pada saat ini, Wang Jingzi berbicara sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat kepada Chu Feng. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, ia langsung keluar dari kelompok Bai Yun Xiao dan kembali ke kerumunan. Melihat ini, Chu Feng tidak mencoba menyulitkan Wang Jingzi. Itu karena, apa yang dikatakan Wang Jingzi adalah kebenaran. Dia belum pernah mencoba menyulitkan dan menjadi musuh Chu Feng. Karena dia tidak ingin menjadi musuh Chu Feng, tentu saja tidak ada alasan bagi Chu Feng untuk menyulitkannya. Hehehe, apakah ada yang salah? Apakah kamu semua tidak berani sekarang? Lihatlah ekspresi ketakutanmu. Aku telah memberi kamu kesempatan, tetapi kamu semua sangat tidak berguna sehingga kamu bahkan tidak bisa merebutnya, ucap Chu Feng. Setelah Wang Jingzi memutuskan untuk mundur, Chu Feng memandang ke arah Zhao Jingang dan yang lainnya, dan mulai membuat komentar yang menyakitkan. Chu Feng, jangan bertindak sombong. Jika kamu berani menjamin bahwa kamu tidak akan melepaskan roh duniamu, maka aku, Ben Leiyu, berani bertarung denganmu sekarang juga. Tepat pada saat ini, peringkat 6 Martial King, binatang buas Ben Leiyu, segera menonjolkan dirinya. Oh, baiklah, maka aku, Chu Feng, selalu menjadi orang yang menepati janji aku.
Aku mengatakan bahwa aku tidak akan menggunakan roh duniaku, jadi aku pasti tidak akan menggunakan roh duniaku, kata Chu Feng. Baiklah, saudara senior, tidak perlu merepotkan dirimu sendiri. Maka aku, Ben Leiyu, akan dapat dengan mudah menangani Chu Feng ini, ucap Ben Leiyu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Ben Leiyu segera dipenuhi dengan keyakinan. Dia tiba-tiba melangkah maju, dan kemudian dengan suara whoosh, dia melontarkan dirinya ke arah Chu Feng. Kecepatan Ben Leiyu ini sangatlah cepat. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di hadapan Chu Feng. Karena Ben Leiyu adalah binatang buas, kekuatannya fisiknya menjadi luar biasa. Ketika dia mengepalkan tinjunya, itu tampak seperti palu besi saat menabrak wajah Chu Feng. Serangan tinju ini secepat pencahayaan, dan sekuat batu yang jatuh. Terlepas dari apakah itu kecepatan atau kekuatannya, mereka berdua sangat mencengangkan dan tidak dipandang remeh. Setelah dia melemparkan tinju itu dengan eksplosif, banyak murid wanita yang pemalu memalingkan pandangan mereka. Mereka takut kalau Ben Leiyu akan mengubah Chu Feng menjadi daging cincang dengan serangan kepalan tangannya. Adapun dengan orang-orang yang memiliki keberanian untuk menonton, mereka mengepalkan gigi dengan erat dan menahan napas. Itu karena, serangan tinju Ben Leiyu benar-benar mengandung sejumlah besar kekuatan destruktif. Namun ketika dihadapkan dengan tinju yang kuat, Chu Feng hanya berdiri tanpa bergerak dengan tangan di belakang punggungnya. Hanya ketika siulan angin dari tinju mulai datang, dia menggerakkan sedikit tubuhnya ke samping, dan menghindari kepalan tangan Ben Leiyu yang berat itu. Pada saat yang sama dia melakukan itu, Chu Feng tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Seperti cakar elang, ia meraih pergelangan tangan Ben Leiyu. Setelah dia meraih pergelangan tangan Ben Leiyu, tubuh Chu Feng langsung berbalik ke belakang, dan dia tiba-tiba mengayunkan Ben Leiyu ke udara. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Ketika Ben Leiyu berhasil bereaksi, semuanya sudah terlambat. Dengan ledakan keras dan asap tebal, Chu Feng sudah melempar Ben Leiyu ke tanah. Bakbuk bakbuk bakbuk. Kekuatan besar lemparan Chu Feng tidak berhenti setelah Ben Leiyu mendarat di tanah. Justru sebaliknya, itu menyebabkan Ben Leiyu jatuh berkali-kali sebelum akhirnya berhenti beberapa ratus meter dan berbaring di tanah. Chu Feng, dia sebenarnya, seru kerumunan. Pada saat ini, terlepas dari apakah mereka tetua ataupun murid, pria atau wanita, ahli atau individu yang lemah, mereka yang mengenal Chu Feng atau mereka yang tidak mengenalnya, ekspresi hampir semua orang yang hadir sangat berubah. Mereka semua terlihat sangat bodoh. Tatapan yang mereka gunakan untuk melihat ke arah Chu Feng, semuanya dipenuhi dengan keheranan. Alasan mereka bereaksi dengan cara ini, itu bukan karena betapa indahnya serangan balik Chu Feng. Justru sebaliknya, itu karena aura Chu Feng saat ini tidak lagi dari peringkat 3 Martial King. Dan sebaliknya, sekarang dia berada peringkat 5 Martial King. Chu Feng akhirnya mengekspos kultivasinya yang sebenarnya, dan hal ini secara alami mengejutkan semua orang yang hadir. Meskipun peringkat 5 Martial King dapat dianggap sebagai masalah besar di Qianwood Mountain, tapi bagu peringkat 5 Martial King untuk dapat dengan mudah dan kejam melemparkan binatang buas yang kuat seperti Ben Leiyu, itu adalah sesuatu yang tidak ada yang tidak bisa untuk tidak terkejut. Selanjutnya, Chu Feng berhasil menyembunyikan kultivasinya sebelum semua orang hadir, dan itu menyebabkan mereka semua berpikir bahwa dia hanyalah peringkat 3 Raja Bela Diri. Penyembunyiannya atas kultivasinya benar-benar luar biasa. Karena bagaimanapun juga, tidak ada sejumlah kecil ahli yang hadir pada saat ini. Namun terlepas dari semua itu, orang banyak akhirnya menyadari mengapa Chu Feng berani menerima tantangan Ben Leiyu tanpa menggunakan roh dunianya. Ternyata dia benar-benar memiliki kepastian dalam kemenangannya. Yo, Ben Leiyu, mengapa kamu berbaring di lantai? Mungkinkah ini yang kamu maksud dengan mudah menanganiku? Saat dia melihat ke Ben Leiyu yang telah terlempar dan berbaring di tanah, Chu Feng tertawa dan mengejeknya. Kamu keparat, kamu tercela, kamu benar-benar menyembunyikan kultivasi kamu untuk berkomplot melawan aku. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya.
Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan aku, hanya karena kamu telah menyembunyikan kultivasi kamu? Apakah kamu juga berpikir, bahwa hanya karena seekor harimau tidak bertingkah, maka kamu dapat menganggapku sebagai kucing yang sakit, teriak Ben Leiyu dengan marah. Setelah dilemparkan ke kondisi yang sangat buruk oleh Chu Feng di hadapan banyak orang, ini pun menyebabkan Ben Leiyu memasuki kemarahan yang sangat dahsyat. Setelah geraman kemarahan, tubuhnya mulai berubah. Dia yang semula dalam bentuk setengah manusia setengah binatang, dan saat ini juga tubuhnya mulai berkembang. Tubuhnya tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap, gaun di tubuhnya hancur oleh ekspansi tubuhnya sendiri. Dan bahkan, ukuran tubuhnya masih terus bertambah. Selanjutnya, rambut seperti binatangnya itu mulai tumbuh di tubuhnya yang sebelumnya berbentuk manusia. Pada akhirnya, ia berubah menjadi harimau setinggi 3 meter, dan panjangnya lebih dari selusin meter. Selain itu, matanya tidak lagi berwarna merah tua. Itu sebaliknya, ada kilatan petir yang terkandung di dalamnya. Petir itu tidak hanya di matanya, tetapi hampir menutupi seluruh tubuhnya. Dalam kondisi seperti ini, aura Ben Leiyu beberapa kali jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu sudah seperti tanpa batasan dengan peringkat 7 Martial King. Adapun kekuatan pertempurannya, itu sangat sulit untuk diperkirakan. Ini adalah bentuk terkuat Ben Leiyu, dan itu adalah bentuk yang diperoleh setelah melepaskan bloodline binatang buas istimewanya. Dia sebenarnya adalah Lightning Tiger Face Beast yang legendaris. Seekor binatang buas seperti dia itu sangat jarang terlihat. Betul sekali. Sementara bentuk sebenarnya dari Lightning Tiger Face Beast tidak terlalu besar, tapi pada kenyataannya, mereka dapat dianggap sangat kecil jika dibandingkan dengan binatang buas dari tingkat yang sama, dan jumlah kekuatan yang mereka miliki juga tidak bisa diremehkan. Menurut legenda, yang terkandung dalam tubuh mereka adalah kilat yang telah berkembang biak selama 10.000 tahun. Petir itu mampu membawa kehancuran kepada dunia, dan mereka adalah jenis monster yang sangat kuat. Dalam hal bloodline mereka jauh lebih kuat daripada Beast Dragon Monstrous itu, seru kerumunan. Ketika mereka melihat bentuk sejati Ben Leiyu, beberapa orang pun mengenali siapa dia, dan mulai memiliki rasa hormat yang sepenuhnya baru kepadanya. Mengaum. Pada saat ini, satu-satunya hal dalam hati Ben Leiyu yang sangat marah adalah menginjak-injak Chu Feng dengan kejam. Jadi setelah dia berubah menjadi bentuk aslinya, dia tidak repot-repot lagi berbicara omong kosong, dan menyerbu ke arah Chu Feng dengan 4 cakar harimaunya. Jika raungan harimau Ben Leiyu sudah cukup untuk mengguncang gunung dan sungai, maka ketika dia mulai berlari kencang, itu sudah cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Dia melesat ke arah Chu Feng seperti kereta perang yang tak terhentikan. Dengan demikian, apapun yang ada di jalannya, itu pada akhirnya dihancurkan oleh tuduhannya. Bahkan udara sendiri terasa seperti membungkuk ke lada kekuatannya, dan itu terjadi ketika lapisan demi lapisan riak mulai terbentuk. Namun, meskipun Ben Leiyu telah mengungkapkan kekuatan bloodline khususnya dan menggunakan bentuk pertempuran yang paling kuat, Chu Feng masih tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Dan sebaliknya, dia malah tertawa senang. Apakah kekuatanmu juga seperti kilat? Itu sangat bagus. Izinkan kami mengadakan kontes untuk melihatnya, petir siapa yang lebih kuat, ucap Chu Feng. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, kilat melintas di mata Chu Feng. Seperti naga skala kecil, banyak petir mulai berputar di sekitar tubuhnya. Petir-petir itu dibebankan keluar dari tubuh Chu Feng dalam berbagai macam bentuk. Baut petir mulai menjalin satu sama lain, lalu melebur satu sama lain, dan kemudian memutar bersama hingga membentuk satu kesatuan. Dalam sekejap armor petir pun terbentuk, dan itu menutupi tubuh Chu Feng. Setelah guntur armor muncul, aura Chu Feng meningkat sekali lagi. Dari peringkat 5 Martial King, ia menjadi peringkat 6 Martial King. Wush! Setelah kultivasinya meningkat, Chu Feng seperti anak panah yang meninggalkan busur, dan menyerbu ke arah Ben Leiyu. Kecepatannya bahkan tak bisa ucapkan dengan kata-kata. Apa yang sebenarnya direncanakan Chu Feng? Mungkinkah dia berencana untuk bertemu langsung dengan Ben Leiyu?
Seru kerumunan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak ahli yang tidak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin. Itu karena tubuh binatang buas Benleyuhu ini sangat kuat dan gagah, dan itu adalah bakat bawaan dari binatang buas. Sedangkan untuk Lightning Fast Tiger Beast, tubuh mereka adalah esensi dari makhluk terkuat mereka. Menjadi marah dengan petir selama bertahun-tahun, tubuh mereka bisa dikatakan tak terkalahkan. Dalam hal konfrontasi fisik, sulit untuk menemukan kecocokan bagi mereka, bahkan di antara binatang buas lainnya. Dengan demikian, bagaimana mungkin manusia dapat membandingkannya dengan mereka? Dengan demikian, apa yang dilakukan Chu Feng sekarang ini dapat dikatakan hal yang sangat ceroboh. Meskipun kultivasinya telah meningkat, tapi dia masih menyebabkan orang-orang yang khawatir tentang Chu Feng mulai berkeringat dingin. Namun setelah itu, pikiran mereka akan berubah pada saat berikutnya. Pada saat ketika kerumunan bingung dengan keputusan Chu Feng sudah tiba di depan Benleyuhu. Benleyuhu membuka mulutnya yang besar, dan meraung dengan sangat tajam saat dia menggigit kepala Chu Feng. Namun dihadapkan dengan serangan yang begitu sengit, Chu Feng hanya tersenyum saja. Dia tidak maju ataupun mundur, dan hanya berdiri di sana seperti naga. Dia tiba-tiba saja mengulurkan kedua tangannya ke depan seperti dua cakar besi, dan kemudian meraih dua taring paling tajam Benleyuhu. Begitu Chu Feng meraih taring tersebut, dia mulai menggerakkan kakinya. Lalu dengan rotasi yang cepat, ia benar-benar mulai memutar tubuh Benleyuhu. Oh surga, kekuatan macam apa itu? Seru kerumunan. Melihat Chu Feng memutar Benleyuhu yang ukurannya beberapa kali lebih besar, semua orang pun dibuat terpana. Hah, namun meski begitu, ini belum semuanya. Pada saat tubuh Benleyuhu telah berputar sekitar 100 kali, Chu Feng tiba-tiba berteriak. Kekuatan mengalir ke kedua tangannya, dan kemudian dengan ledakan, dia dengan kasar melemparkan Benleyuhu ke tanah. Orang harus tahu, bahwa Benleyuhu saat ini tidak dalam bentuk setengah manusia setengah binatang dari sebelumnya. Sebagai gantinya, dia telah mengambil wujud monsternya yang mengerikan. Meskipun tubuhnya tidak sebesar monster naga mengerikan, tapi itu masih jauh lebih besar dari Chu Feng. Ketika mereka melihat ini, hampir semua orang yang hadir memiliki mata dan mulut mereka yang terbuka lebar. Mereka semua dapat merasakan apa yang telah terjadi pada saat ini, itu menjadi sangat tak terbayangkan. Benleyuhu, mulutmu terlalu bau. Izinkan aku untuk membantu kamu membersihkan bau mulutmu itu, ucap Chu Feng. Setelah membanting Benleyuhu ke tanah, Chu Feng tidak melepaskan tangannya yang meraih taring Benleyuhu. Bahkan dia mulai memegang mereka lebih erat lagi. Pada akhirnya, Chu Feng tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Dan dengan suara jepretan, Chu Feng benar-benar mengeluarkan dua taring besar Benleyuhu. Menjerit, dengan taringnya yang paling berharga ditarik keluar oleh Chu Feng, darah pun tumpah dari mulutnya, dan Benleyuhu mulai melolong kesakitan. Raungannya itu terdengar sangat menyedihkan. Namun, bahkan dengan jeritan ini, Chu Feng tidak berhenti sampai di situ. Sebagai gantinya, ia mengambil bulu harimau Benleyuhu dan menindihnya. Dia kemudian mulai menghujani tinju yang kejam di kepala Benleyuhu. Bang 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 bang. Mungkin tubuh Benleyuhu ini sangat tangguh, tapi kepalan tangan Chu Feng bahkan jauh lebih keras. Saat tinju yang kuat menghujani kepala Benleyuhu, suara yang dipancarkan itu seperti tumbukan baja. Menjerit, secara alami terdengar bersamaan dengan suara bertabrakan baja, itu adalah jeritan menyedihkan Benleyuhu. Tinju Chu Feng ini terlalu kejam. Setelah beberapa kali pukulan, Benleyuhu sudah mulai merasa pusing. Setelah 10 serangan, kepala Benleyuhu mulai robek. Setelah 100 serangan, tengkorak Benleyuhu mulai hancur. Setelah 1000 serangan, darah mengalir dari kepala Benleyuhu, dan suara ratapan keluar darinya tanpa henti. Setelah 10.000 serangan, mata Benleyuhu menjadi redup. Dia telah berhenti berjuang, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk meratap. Dia pun akhirnya telah kehilangan kesadarannya. Ini, seru kerumunan. Melihat ini, semua orang menjadi bisu dengan mata terbuka lebar dan lidah yang kaku. Seperti ayam makan karet,
mereka berdiri kosong di sana. Adegan yang mereka lihat benar-benar sangat mengganggu logika, dan itu menyebabkan mereka meneteskan keringat. Jika seseorang bersikeras untuk menggambarkan adegan ini, maka itu akan dijelaskan dengan satu kata, yaitu kejam, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.